Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 171. Di Balai Xinglin. Sebelumnya, orang-orang yang menyaksikan pertandingan alkimia, mereka diserang oleh pasukan kerajaan Jinyang. Dan seluruh gunung disegel dalam barisan formasi arai besar, yang membuat orang di dalamnya tidak bisa keluar. Di saat pengepungan dari pasukan kerajaan Jinyang akan berhasil, tiba-tiba, Feng Ziling keluar dengan obat racun yang aneh, yang membuat pasukan kerajaan Jinyang hampir gagal dalam pengepungan. Lalu untuk memanfaatkan situasi dan membuat serangan balik, putri dari kerajaan Qixia, dia memimpin para penjaganya dan sekelompok orang untuk melawan dan membuat jalan keluar berdarah. Sang putri dengan tegas membawa sandera dari orang-orang kerajaan Jinyang, untuk memulai membuka jalan. Dan saat ini, suasana memadat. Perintah pembunuhan oleh Liu Xinyu membuat hati He Dongque bergetar. Liu Xinyu masih bisa menjadi algojo dengan mengambil tawanan dan pada gilirannya mengancam saudara tawanan itu. Mungkin ini sedikit licik, tetapi, pada saat ini, siapa yang peduli, lagi pula, negara Jinyang juga tidak bermoral. Pada saat ini, orang-orang Jinyang memalingkan pandangan mereka ke He Dongque. Hal ini membuat He Dongque benar-benar merasakan perasaan, duduk di atas api. Namun, Liu Xinyu tidak akan memberikan He Dongque kesempatan untuk merespons. Tombak di tangannya perlahan-lahan menyapu bagian depan leher masing-masing tawanan, namun, kesadaran spiritualnya dengan kuat berfokus pada ekspresi orang-orang Jinyang di kejauhan, dan dia melihat ekspresi semua orang. Tombak itu menyapu, dan Liu Xinyu tiba-tiba menunjuk seseorang. Bunuh dia. Jangan. Seorang master dari kerajaan Jinyang berteriak di kejauhan, aku akan membunuh, aku membunuh. Karena itu, dia tidak ragu lagi dan menarik pedangnya untuk membunuh orang yang ditunjukkan oleh Liu Xinyu sebelumnya. Keduanya dengan cepat bertempur bersama, satu karena putranya sudah mati, dan menjadi gila, yang lain menjadi gila karena putranya bisa mati kapan saja. Liu Xinyu memandang dengan tenang, dan kemudian mengalihkan pandangannya, dia menatap He Dongque yang sedang menghalangi jalan di depan. Otot-otot hijau di tangan He Dongque meledak, dan giginya berderit. Melihat bahwa keduanya sudah berlumuran darah, He Dongque akhirnya berteriak. Cukup, aku bisa membuka pesona formasi. Jenderal, tidak. Seseorang terkejut, dan berteriak dari belakang. Namun, He Dongque melambaikan tangannya dan berkata kepada Liu Xinyu. Yang mulia, bagaimana kalau kita mundur satu langkah? Kami mengangkat formasi dan Anda mengembalikan para sandera. Lalu, kita membuat transaksi yang adil. Kalau begitu kami mundur 300 mil. Jawab Liu Xinyu. Mustahil. Suara He Dongque menjadi lebih bermartabat. Pada kondisi ini, jika Yang Mulia tidak setuju, maka kita tidak punya pilihan lain, kita tidak bisa memecahkan peristiwa besar negara, hanya demi beberapa hal kecil. Liu Xinyu memikirkannya dan menoleh untuk melihat Zhou Suhai. Dan Zhou Suhai segera berkata, Tuan Putri, Anda yang memutuskannya. Mata Liu Xinyu perlahan menyapu kerumunan, dan semua orang tidak berbicara. Bahkan para master yang datang dari timur hanya diam. Semua orang sekarang menjadi belalang di atas tali, dan karena pengepungan tiba-tiba oleh kerajaan Jinyang, orang-orang dari negara Qixia dan orang dari negara timur, saat ini mereka membentuk aliansi sementara. Story continues below. Setelah melihat-lihat sekeliling, Liu Xinyu akhirnya menatap Feng Ziling. Feng Daoyou, berapa lama efek racunmu? Jika tidak ada penawar racun dari Xuanzenism, bahkan pada periode Yuanying, harus koma selama sehari semalam, dan juga mereka akan merasa lemah selama 3 hari. Liu Xinyu mengangguk dan menoleh untuk melihat He Dongque. Kamu pertama-tama mengangkat pesona formasi. He Dongque tersenyum. Yang mulia Anda salah, Anda harus mengembalikan sandera terlebih dahulu. Begitu keduanya membuka mulut mereka, segalanya menjadi jalan buntu, hal ini merupakan masalah yang tak terselesaikan. Keduanya saling memandang, dan tidak ada yang membiarkan siapapun untuk mengambil keuntungan. Huang Mingshan berbisik di sebelah Zhang Hao. Tuan, dapatkah kamu bersumpah? Mengapa mereka tidak bersumpah saja? Feng Ziling tertawa terbahak-bahak, sekarang siapa yang mengusulkan untuk bersumpah, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kedua sisi medan perang bersumpah. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Anda bersumpah, dapatkah Anda mempercayainya? Putri Liu Xinyu bersumpah namun, Tuan Zhou Suhai dapat melanggar kontrak. Lalu, jika He Dongque akan bersumpah,
hal yang sama bisa terjadi, orang-orangnya dapat melanggar kontrak. Oh, tiba-tiba Huang Mingxian mengerti. Melihat jalan buntu masih berlanjut, Feng Ziling berdiri, aku datang. Kalian berdua, aku punya saran. Bagaimana dengan ini? Bagi saya, pertama pergi ke tepi pesona, dan kemudian Putri Liu Xinyu meletakkan tawanan dan mundur. Ketika saya mencapai ujung dinding pesona formasi, Anda membiarkan saya keluar dari pesona formasi, dan saat itu, kami melepaskan sandera, bagaimana dengan itu? Liu Xinyu dan He Dongque tidak melanjutkan konfrontasi mereka, dan untuk sementara waktu keduanya mengangguk perlahan. He Dongque mengeluarkan ruang giok. Saya percaya pada kredibilitas murid-murid Xuanzenism Anda. He Dongque sengaja memperburuk 3 kata, Xuanzenism. Feng Ziling mendengus, memandangi Yu Jian, dan kemudian muncul kesadarannya untuk mengamati struktur susunan langit, sebelum dia mengangguk perlahan kepada Liu Xinyu. Itu benar. Setelah semua, Feng Ziling berjalan menuju tepi pesona. Setelah Feng Ziling datang ke tepi pesona, Liu Xinyu ragu-ragu dan meminta para penjaga untuk meletakkan tawanan dan mulai mundur perlahan. Feng Ziling juga perlahan mendekati tepi pesona formasi. Dan satu celah muncul di tepi pesona formasi. Feng Ziling meliriknya, berjalan setengah, melihat ke sekitar, dan mengangguk pada Liu Xinyu, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Tetapi Liu Xinyu berhenti, saat ini sandera berjarak sekitar 20 meter dari Liu Xinyu dan lebih dari 50 meter dari He Dongque. Di belakang Liu Xinyu, para penjaga membuka busur panah mereka dan mengarahkannya ke para sandera. Dengan kemampuan penjaga istana, pada jarak ini, para sandera yang tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan tidak punya alasan untuk selamat. Saat ini, tiba-tiba, tirai pesona formasi itu bergetar, dan kemudian pecah. Liu Xinyu melambaikan tangannya, dan para penjaga menurunkan busur dan anak panah mereka. Namun, itu tidak lagi kembali. Melihat bahwa pesona di langit rusak, Liu Xinyu santai dengan napas lega, dan tersenyum samar. Jenderal He, untuk sandera. Silahkan Anda ambil sendiri. He Dongque tidak ragu, dan dia membiarkan dua Tuan Yuan Ying untuk mengambil para sandera. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba Liu Xinyu bergerak, dan gerakan ini seperti seekor naga. Cerita bersambung di bawah ini. Ah! Tiba-tiba, Liu Xinyu muncul di depan salah satu dari Tuan Yuan Ying. Tombak di tangannya menebas langsung kepala Master Yuan Ying. Bang! Tubuh tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, para penjaga di sebelah Liu Xinyu mengeluarkan senjata tersembunyi mereka. Yuan Ying yang lainnya sedang terburu-buru, tetapi Liu Xinyu melihat kesempatan. Pedang itu muncul tanpa suara di tangan kirinya, dan dengan cepat dia segera menebas. Uff! Satu lagi master tahap Yuan Ying jatuh. Melihat ini, He Dongque meraung marah. Liu Xinyu. Pedang di tangan Liu Xinyu menghilang, dan tombak di tangan kanannya diayunkan untuk membuang sisa darah. Jenderal He, istana ini berbicara, untuk para sandera, saya belum bergerak. Tetapi istana ini, tidak mengatakan bahwa orang lain selain sandera juga tidak akan ditembak. Setelah ucapan singkat, Liu Xinyu berkata kepada semua orang. Semua orang, tunggu apa lagi? Pihak lain memiliki 500 master tahap Yuan Ying, apakah Anda ingin menunggu mereka membentuk formasi pertempuran dan menyerang kita lagi? Suara itu tidak jatuh, dan para penjaga memimpin dalam menyerang. Penjaga di sebelah sang putri hanya memiliki 2 periode Bai Yuan, dan sisanya hanya periode Jindan. Namun, berkat ledakan besi hitam baru-baru ini di negara Qixia, baju besi hitam yang mereka kenakan adalah tingkat senjata sihir. Ratusan pengawal membentuk formasi pertempuran besar. Sang putri seperti dewi perang, dipersenjatai dengan tombak merah di tangannya. Penampilan Liu Xinyu memenangkan semua orang. Menghadapi 500 masa Yuan Ying, dia tidak melarikan diri. Saat ini, Zhou Suhai akhirnya menunjukkan kemarahannya dan maju untuk membunuh. Xing Lintang, bunuh musuh. Bunuh tanpa ampun. Apapun caranya, juga semua orang, selama Anda dapat membunuh musuh, Anda bisa mendapatkan pil non-scaling kelas atas dari orang tua ini. Feng Ziling diam-diam kembali ke sisi Zhang Hao, namun, Zhang Hao mengerutkan keningnya dan berpikir. Perang di langit telah meletus. Berkat sikap berani Liu Xinyu, He Dongque dan yang lainnya tidak punya waktu untuk membentuk formasi, sebaliknya, ada banyak formasi di pihak Xing Lintang. Namun, ada beberapa tuan di Xing Lintang, dan di hati setiap orang tidak merata, terutama tuan dari negara-negara barat lainnya mudah marah dan ingin kembali ke negara mereka untuk melihat situasi.
Segera setelah pertempuran dimulai, He Dongkui secara bertahap di atas angin. Langit cerah dan berwarna-warni, tetapi ini adalah cahaya yang berbahaya. Master dari negara Kixia dan aliansi sementara secara bertahap jatuh ke dalam kerugian. Ayo lari. Feng Ziling memandang Zhang Hao. Zhang Hao menggelengkan kepalanya. Meskipun berlari adalah pilihan terbaik, tapi dia tidak bisa lari sekarang. Saudaraku, kita harus bertarung. Mengapa? Karena ini adalah pertempuran antar negara, dan keluarga Zhang adalah keluarga dari negara Kixia, dan kita tidak bisa melarikan diri. Feng Zi menjadi cemas dan akhirnya berkata, tetapi, kita tidak siap untuk bertarung. Jika kita tidak ikut serta dalam pertempuran, kita akan mengalami kerugian. Dan Anda hanyalah periode fondasi, apa yang dapat Anda lakukan? Aku tidak akan melarikan diri. Adapun apa yang harus dilakukan? Zhang Hao melirik ke sekeliling dan tiba-tiba menunjuk ke orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam alkimia kerajaan Jinyang. Bunuh orang-orang ini. Dan, kita harus melakukan propaganda. Semua orang membutuhkan dukungan spiritual. Cerita bersambung di bawah ini. Didorong spiritual. Berdiri di tempat tinggi, Zhang Hao memindai kuartet, dan tiba-tiba berteriak, ayo, bala bantuan kami akan tiba. Selama Anda memblokirnya dan menahan waktu, kami akan menang. Semua orang berkumpul, jangan beri setiap musuh kesempatan untuk menerobos. Jika kurang dari tahap Yuan Ying, bunuh peserta dari kerajaan Jinyang. Kami tidak mengatakan bahwa para sandera harus dikembalikan. He Dongkui, yang berada dalam pertempuran, menyapu matanya dengan penuh amarah. Peran terbesar Zhang Hao bukan untuk bertarung, tetapi sebagai dukungan spiritual. Dalam lingkungan panik untuk semua orang, Zhang Hao berdiri dengan tenang di tempat tinggi dan secara bertahap memerintahkan pertempuran. Kali ini, negara Jinyang tiba-tiba dalam kesulitan, dan semua orang belum bereaksi sampai sekarang. Meskipun Liu Xinyu memimpin dalam menyerang, bagaimanapun, dia tidak bisa memperhitungkan seluruh situasi pertempuran. Dan ini mengharuskan Zhang Hao untuk bertindak. Jangan biarkan musuh mengambil nafas. Aula Xinglin, tidak ada senjata perang, gunakan senjatamu. Lalu, siapapun yang membawa senjata, berperanglah dalam tim. Hentikan semua orang dari kerajaan Jinyang, terutama para alkemis itu, semua orang menyambar, menyeret mereka ke depan, dan membunuh mereka di depan para master dari kerajaan Jinyang. Zhang Hao memerintahkan sambil menonton perang di langit dengan gembira. He Dongkui dan Liu Xinyu berhadapan dengan keras. Senjata He Dongkui adalah senjata pedang sihir, sementara Liu Xinyu menggunakan tombak senjata sihir tingkat atas. Dari waktu ke waktu senjata mereka saling bentrok, yang membuat bunyi dentang tanpa jeda. Di masa lalu, Zhang Hao tidak tahu mengapa ada senjata dengan senjata sihir tingkat atas, yang lebih kuat daripada senjata sihir. Dia berpikir, apakah senjata sihir itu cukup bagus? Dan hari ini, Zhang Hao akhirnya melihat perbedaannya. Dalam hal serangan jarak jauh dan fleksibilitas, senjata ajaib tentu saja sangat baik. Tetapi jika berada dalam pertempuran jarak dekat, senjata ajaib akan sedikit mengalami kesulitan. Tombak Liu Xinyu sama lebatnya dengan hujan, yang tampak gesit dan menusuk, menebas dengan bebas, namun, pedang terbang di tangan He Dongqi selalu dihalau menjauh dari waktu ke waktu oleh tombak, dan kemudian He Dongqi tidak berdaya dan sepenuhnya bergantung pada budidaya untuk perlawanan keras. Ketika pedang terbang kembali, Liu Xinyu memegang tombak di tangannya dan dengan fleksibel mengusir pedang terbang menjauh. He Dongqi hanya bisa melanjutkan konfrontasi dengan tangan kosong. Meskipun budidaya He Dongqi Siwei lebih tinggi dari Liu Xinyu, tetapi, dia bingung pada saat ini. Dalam pertempuran, dia kehilangan langkah pertamanya, dan He Dongqi menjadi pasif. Namun, kemenangan sepihak Liu Xinyu gagal untuk mengembalikan kerugian Xing Lintang secara keseluruhan. Saat ini tiba-tiba, tangisan melengking membuat Zhang Hao mengalihkan pandangannya, dia melihat Lu Xing, master dari Xing Lintang, berteriak menjerit. Xiao Xiao awas. Zhang Hao melihat pedang terbang menembus dada Xiao, lalu meteorit api turun dari langit, Xiao Xiao tidak bisa bereaksi dan terkena meteorit itu. Api meledak dan Xiao Xiao berubah menjadi abu terbang. Di kejauhan, seorang master di masa Yuan Ying dengan tenang mengeluarkan senjata sihir satu kali pakai, untuk diaktifkan. Senjata sihir itu berputar tinggi di atas langit, dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi meteorit yang melesat ke arah Lu Yang. Cerita bersambung di bawah ini.
Lu yang sedang meraung marah, tetapi dia diseret oleh dua Tuan Yuan Ying. Hentikan! Zhou Suhai meraung. Tuan Zhou, kami datang ke sini. Seorang master dengan dingin memblokir Wu Fanghai. Pada saat ini dalam pertempuran, keuntungan numerik dari kerajaan Jinyang secara bertahap ikut bermain. Mereka mulai pecah dan bertahap menjadi unggul. Zhou Suhai berteriak, dan tiba-tiba dia melemparkan bubuk putih di tangannya. Namun, pihak lain hanya mencibir, hanya trik kecil. Bubuk itu hanya bubuk obat biasa. Zhou Suhai menghancurkan beberapa potong pil Pei Yuan, dan trik sebenarnya adalah pedang panjang di tangannya. Selama pertahanan lawan mengendor, Zhou Suhai membuat serangan diam-diam. Dengan tebasan pedang panjang di tangannya, kepala musuh melayang. Mengabaikan tubuh tanpa kepala, Zhou Suhai langsung pergi ke Lu Yang. Namun, sudah terlambat. Dihadapkan dengan pengepungan 3 Yuan Ying, Lu Yang akhirnya tidak dapat bertahan, dan ditembus oleh pedang dari belakang. Pedang ini langsung menghancurkan dantiannya. Ah! Lu Yang meraung, dan kemudian mundur, kekuatan infanteri Yuan meledak seketika, hujan darah turun, dan beberapa tuan dari negara Jinyang terluka oleh darah ini, yang mengandung esensi akhir dari infanteri Yuan. Darah yang terakhir, kekuatan terakhir dan anti kesedihan, seperti peluru, dan itu seperti asam kuat, meninggalkan luka di tubuh 7 atau 8 Yuan Ying. Lu Yang, Zhou Suhai mengulurkan tangannya, tetapi, dia hanya melihat pecahan puing-puing senjata sihir. Hanya satu langkah, satu langkah. Zhou Suhai memalingkan kepalanya untuk melihat He Dongkui, dan para master dari negara Jinyang dengan tatapan membunuh. Kematian suami dan istri Lu Yang, membuat Zhou Suhai yang baik hati, dan yang selalu mengabdi pada 6 negara barat benar-benar marah. He Dongkui, kau kembali dan beritahu Zhao Tai, selama aku Zhou Suhai masih hidup, jangan pikirkan negara Jinyang untuk mendapatkan obat mujarab dari Xinglin Hall. Bahkan jika itu adalah obat mujarab roh rumput untuk kuda atau anjing, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. He Dongkui dikejar oleh Liu Xinyu, dan dia sudah terlambat untuk membantah kata-kata itu. Tapi He Dongkui menjadi agak sedih. Awalnya, dia ingin merebut Zhou Suiyao dan menyandera sejumlah besar orang Xinglin Hall, untuk mengancam Zhou Suhai, tetapi serangkaian kesalahan membuat banyak hal, dan berevolusi ke titik ini. Melihat Zhou Suhai mengatakan ini, He Dongkui tiba-tiba mendapatkan kesempatan bernafas, dan dia segera berteriak, semua orang mendengarkan perintah, potong rumput hingga akarnya. Bunuh juga Zhang Hao. Di sisi lain, Zhang Hao masih berteriak pada saat ini. Di bawah perintah Zhang Hao, para Master Xing Lintang secara bertahap membentuk kemampuan bertarung yang kuat. Zhang Hao mungkin tidak mengerti metode pembentukan untuk saat ini, tetapi Zhang Hao tahu beberapa pengetahuan dasar militer yang unik. Sebagai contoh, gelombang 3 orang yang membentuk serangan line-up dapat memblokir 3 atau 4 kali musuh. Misalnya, pembagian kerja antara serangan jarak jauh dan pertempuran jarak dekat juga dapat menyebabkan masalah besar bagi musuh. Ada banyak cara untuk integrator, tetapi justru karena banyak cara, maka integrator sulit untuk bekerja sama. Dan strategi Zhang Hao adalah sederhanakan pembagian kerja dalam tim. Pada awalnya, semua orang memiliki keraguan tentang perintah Zhang Hao, tetapi, segera semua orang merasakan manisnya. Untuk serangan jarak jauh, masih ada waktu untuk beristirahat, dan semua orang bergiliran untuk menghalangi serangan musuh. Cerita bersambung di bawah ini. Secara alami, Zhang Hao juga menjadi target oleh musuh, dan He Dongkui ingin menyingkirkannya segera. Pada saat yang sama ketika kata-kata He Dongkui jatuh, kerumunan di sekitar Zhang Hao tiba-tiba melompat keluar dari 3 sosok, menyerang Zhang Hao dengan cepat. Ada juga puluhan serangan jarak jauh seperti senjata tersembunyi, pedang terbang dan panah. Feng Ziling mendengus dingin, dan tiba-tiba satu set bendera 5 warna diangkat, dan tirai cahaya muncul, mengalir melingkar melindungi Zhang Hao. Dengan pedang terbang di tangannya, sosok Feng Ziling berubah menjadi kilatan petir, dan sosoknya bergegas menyerang musuh yang mengincar Zhang Hao. Pertahanan mereka serapuh kulit telur, di bawah serangan Feng Ziling. Pedang terbang ini, terbuat dari besi hitam 99,9%, apakah kamu takut? Puff, 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 puff. Dengan mudah Feng Ziling membantai orang-orang yang mengancam Zhang Hao. Saat ini, Zhang Hao menatap langit dengan bangga, temperamennya tenang, bahkan cukup dingin. Dia memerintahkan pertempuran dengan tenang, dan menutup mata untuk keselamatannya sendiri. Zhang Hao juga sangat aneh tentang negaranya.
Dalam menghadapi perang seperti itu, dia bisa mempertahankan alasan yang hampir absolut, seperti pengamat, yang secara wajar memimpin perang ini. Periode pembangunan fondasi, memimpin sekelompok pertempuran infanteri Yuan. Tanpa sadar, Zhang Hao telah menjadi komandan militer sementara. Dan banyak Master Yuan Ying, mematuhi perintah Zhang Hao. Saat ini, tiba-tiba terdengar raungan yang panjang, yang menyapu dengan gelombang dari langit. Benar-benar anak muda. Sesosok sederhana muncul tinggi di udara, menatap pertempuran di bawah ini. Lalu dia melihat dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menekan ke bawah. Aura antara langit dan bumi bergulir tiba-tiba, dan kedua belah pihak yang bertikai terhuyung-huyung mundur. Hah, Zhang Hao kaget, dan segera bertanya pada Feng Ziling, saudaraku, ini adalah periode pendewaan. Feng Ziling sedikit mengangguk. Saya khawatir ini bukan hanya tahap awal dari pendewaan, tapi, setidaknya dia berada di tahap tengah. Saya benar-benar tidak berharap bahwa negara Qixia memiliki master seperti itu. Di langit, kedua belah pihak mundur, Liu Xinyu membawa tombak di belakangnya dan menyapa dengan lembut. Kakek. Zhang Hao bahkan lebih terkejut. Ini, bukankah kaisar terakhir Qixia? Tapi, kenapa umurnya terlihat seperti 40-an? Semua orang, terlepas dari apakah mereka mengenal satu sama lain, atau masih jauh, mereka semua segera menyapa. Bahkan orang-orang dari negara Jinyang, seperti He Dongkui, mereka juga menyapa. Saya He Dongkui, telah bertemu senior. Mata semua orang terfokus pada Kaisar Besar Kerajaan Qixia ini, dan mereka menunggu pengadilannya. Dalam menghadapi ahli pendewaan yang begitu kuat, He Dongkui dan yang lainnya hanya menelan air liur. Tetapi He Dongkui juga berpikir. Meskipun Huasen sangat kuat, hampir 500 Yuan bayi di pihaknya sendiri, mereka mungkin dapat bekerja sama untuk menciptakan keajaiban. He Dongkui berbisik pelan, dan semua orang mulai mengatur formasi pertempuran. Suasananya menjadi aneh. Ayo pergi. Kaisar Agung berbicara pelan. Apa? Mendengar jawaban ini, negara Qixia dan para master dari negara Jinyang tertegun. Cerita bersambung di bawah ini. Lepaskan saja. Bukankah seharusnya 500 lebih master itu dihancurkan dalam satu nafas, yang akan menyebabkan vitalitas negara Jinyang terluka? He Dongkui terkejut sesaat sebelum berangsur-angsur bereaksi, dan kemudian dengan ragu berkata, orang-orang ini. He Dongkui merujuk pada para sandera di tanah yang koma, dan dibawa kembali oleh Zhang Hao untuk memerintahkan orang-orang kembali, para alkemis kerajaan Jinyang. Setelah beberapa perang, lebih dari 30 orang masih hidup, ini semua adalah benih dari negara Jinyang. Gulungan. Suara, bergulir, seperti gelombang laut, bergema di antara pegunungan. Wajah He Dongkui tiba-tiba berubah, tetapi dia harus memeras senyum kaku, dan mundur 3 kaki, lalu dia mengambil kerumunan dan terbang menjauh. Untuk yang kuat, Anda perlu mempertahankan kerendahan hati yang diperlukan. Jika tidak, Anda akan mati sia-sia. Ayo kita semua turun. Suara kaisar lembut, dia pertama kali datang ke kursi utara alun-alun alkimia, dan semua orang jatuh perlahan, tetapi semua berdiri. Zhang Hao tidak bisa menahannya terlebih dahulu, dia berjalan di depan pihak lain dalam langkah besar, dan setelah bertanya, dia bertanya, aku tidak tahu bagaimana memanggilmu. Panggil saja aku senior. Pendahulu itu, mengapa Anda melepaskan para master dari kerajaan Jinyang? Kerajaan Jinyang itu telah mengubah wajahnya, hanya perang ini, seperti yang telah kulihat, ada 7 Yuan Ying di pihak kita. Karena ini, ada ratusan kematian dan cedera pada periode Jindan, dan ratusan personil Sing Lintang terkena dampaknya. Tapi sekarang, kenapa membiarkan mereka pergi, ketika Anda dapat dengan mudah untuk membunuh mereka semua? Kata-kata Zhang Hao sedikit bersemangat, bukan hanya Zhang Hao, sebagian besar sisanya memandang kaisar. Hei, apakah kamu pikir aku tidak mau? Tidak, tetapi tidak bisa. Ada aturan tidak tertulis di antara negara-negara, yaitu, periode pendewaan tidak dapat menyalahgunakan master periode Yuan Ying dan di bawahnya. Jika saya mulai hari ini, Anda tidak bisa hidup besok. Tidak ada yang bisa menghentikan pembunuhan dewa. Zhang Hao merasakan getaran di hatinya, tapi dia langsung mengerti bahwa ini adalah keseimbangan teror. Dunia lain juga memiliki keseimbangan teroris, yaitu perdamaian nuklir. Meskipun banyak negara memiliki senjata nuklir, ketika semua negara memiliki senjata nuklir, dunia akan damai. Tidak ada yang berani memulai perang dengan ringan.
Kaisar tertinggi melirik semua orang. Untuk kontribusi hari ini, saya berterima kasih atas nama negara Qixia. Negara Qixia akan memberikan kompensasi. Zhang Hao mundur, dan seseorang keluar dan bertanya, "Senior, kita dari Zushan, tidak tahu bagaimana kita di sana." Kaisar Taisa menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak jelas untuk saat ini. Kerajaan Jinyang telah merencanakan untuk waktu yang lama, dan serangan ini sangat tiba-tiba. Kami belum mendapatkan banyak informasi sampai sekarang. Tetapi jika Anda ingin datang ke sini, jangan terlalu khawatir. Meskipun negara Jinyang kuat, tidak mungkin untuk bertarung pada saat yang sama. Saat ini, kita harus menjadi satu-satunya yang diserang. Mereka mungkin ingin memaksa Xing Lintang untuk memperbaiki obat mujarab untuk mereka. Namun, ambisi anak serigala di kerajaan Jinyang telah terungkap. Setiap orang dapat pulang dan melihat, dan meninggalkan beberapa orang untuk kembali ke ibu kota kekaisaran bersamaku untuk menerima kompensasi. Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang saling memandang dan segera bubar, tetapi perusahaan-perusahaan bisnis dari timur tetap tinggal. Tentu saja, para tahanan kerajaan Jinyang juga tinggal. Kali ini, acara alkimia tahunan berakhir dengan terburu-buru. Matahari terbenam, dan Zhang Hao berdiri di depan toko buku, menonton Huang Mingshan dan yang lainnya menaruh semua materi tentang penelitian biji tambang ke dalam kereta kuda. Tapi apa yang sedang dipikirkan Zhang Hao adalah tentang pertempuran singkat dan sengit sebelumnya. Berbeda dengan perang terakhir yang dia lihat di kota Jingshan, kali ini adalah pertempuran para penguasa, dan tidak ada senjata sihir perang. Akhirnya, adegan tembakan dari Master Periode Sihir memberi Zhang Hao kejutan besar. Ini adalah hari terbaik dari latihan spiritual. Kali ini, saya akhirnya melihat puncak gunung es. Zhang Hao harus memikirkan kembali dan menyesuaikan arah pengembangan masa depan keluarga Zhang. Zhou Suhai berjalan perlahan, tampak sedih. Dia berjalan ke Zhang Hao dan berdiri diam tanpa bicara. Dia masih mengenakan gaun hitam sederhana, dengan linen putih tergantung di lengan kirinya. Zhang Hao juga tidak berbicara, dan hanya berdiri diam dengan Zhou Suhai. Matahari terbenam berangsur-angsur turun dan menggabungkan kedua sesepuh dari kedua sosok dengan bayangan Sanlan. Sampai Huang Mingshan datang ke Zhang Hao dengan hati-hati, mengatakan bahwa buku-buku telah dipindahkan. Zhang Hao mengangguk, membiarkan Huang Mingshan dan yang lainnya bersiap untuk pergi, dan pada saat yang sama membongkar semua besi hitam, nafta dan yang dibawa kali ini, dan bertukar dengan Xing Lintang dengan imbalan sejumlah besar Pei Yuan dan Zujidan. Ketika Huang Mingshan pergi, Zhang Hao akhirnya perlahan berkata, "Paman Si, obat mujarab tidak bisa menyelamatkan negara." Zhou Suhai melihat toko buku yang kosong dan menyaksikan prestasinya dalam beberapa dekade terakhir bergeser. Butuh beberapa saat untuk menghela nafas. Biarkan Sue Yao pergi bersamamu. Sue Yao memiliki penelitian biji paling banyak dalam 2 tahun terakhir, dia sekarang mempelajari biji itu, aku takut itu masih akan berada di atasku. Zhang Hao berbalik untuk melihat Zhou Suhai, sedikit kaget. Sebelumnya, bahkan Zhang Hao yang ingin mengunjungi di saat terluka, dia langsung ditolak oleh ayah, pelit ini, dan bahkan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal untuk mempekerjakan ahli alkimia di Xing Lintang dengan harga 2 kali lipat. Tetapi pada saat ini, Zhou Sueyao mengambil inisiatif untuk dikirim. Zhou Suhai tidak berbicara lagi, dia perlahan berbalik dan pergi. Langkah-langkahnya berat, dan sepertinya dia sedang bingung. Melihat Zhou Suhai secara bertahap menghilang ke dalam malam, Zhang Hao tiba-tiba merasa sedikit sedih. Perang ini, tiba-tiba mengubah orang ini yang bertekad untuk menyelamatkan 6 negara barat dengan obat mujarab. Mungkin dalam pandangan Zhou Suhai, alasan mengapa barat lemah adalah karena obat mujarab. Alasan mengapa barat dieksploitasi oleh timur juga karena obat mujarab. Karena itu, dia selalu merasa bahwa selama dia bisa memperbaiki obat mujarab, dia bisa menyelamatkan barat. Untuk tujuan ini, ia bahkan mempelajari biji, dan sejumlah besar mineral. Tetapi kekejaman realitas menghancurkan mimpi terakhirnya. Di depannya, dunia mengungkapkan sisi paling kejamnya. Kata-kata He Dongkui dan keputusan kerajaan Jinyang telah mendorong kebaikan ini yang telah bekerja keras untuk pengembangan alkimia barat selama 100 tahun ke tepi tebing, dan di bawah tebing adalah kejahatan tanpa akhir. Cerita bersambung di bawah ini. Pada saat ini, Zhang Hao sekali lagi memikirkan persyaratan Zhou Suhai sebelumnya untuk menggandakan harga Master Alkimia. Mungkin, dia tidak hanya marah, dia juga khawatir tentang obat pembunuh yang keluar.
Tapi negara Jinyang menghancurkan harapan terakhir. Karena, obat untuk menyelamatkan nyawa, tidak dapat menyelamatkan Barat, ia hanya dapat memilih obat untuk membunuh orang. Bahkan, Zhang Hao juga patah hati dalam serangan menyelinap ini. Lu Yang, salah satu dari dua tuan yang sebelumnya menyempurnakan susunan duo Tianlai, tewas dalam pertempuran. Jika ada satu talenta yang kurang, akankah kemajuan proyek melambat di masa depan? Saat malam semakin tebal, konvoi keluarga Zhang maju dalam kegelapan. Zhou Xueyao duduk di sebelah Zhang Hao, wajahnya pucat, dan tidak ada sedikit senyum. Matanya menatap lurus ke malam tanpa akhir. Malam ini, ada awan mendung tanpa cahaya bintang. Ayahku sibuk dengan alkimia dan penelitian. Paman Lu mengajariku pengetahuanku tentang teknik pemurnian dan pembentukan. Bibi Xiao Xiao mengajariku alkimia. Dia juga membuatkanku agar-agar dengan sejenis rumput manis. Itu lebih manis daripada gula biasa, dan tidak akan ada kerusakan gigi jika kamu makan terlalu banyak. Seringkali, selama saya dalam suasana hati yang buruk, saya suka pergi ke Bibi Xiao Xiao untuk meminta agar-agar. Dan selalu ada banyak di sana, selama aku menginginkannya, aku tidak akan pernah kekurangannya. Oh, hanya sekali, aku ingin makan sedikit lagi, dan Bibi Xiao Xiao bahkan meninggalkan sepanci ciki dan untuk membuatkanku jelly bean. Pada saat itu, Bibi Xiao Xiao dilatih oleh ayah saya. Paman Li juga mati dalam pertempuran ini. Paman Li suka memelihara merpati. Dia juga memasak telur merpati untukku. Saat dia berkata, bahu Zhou Xueyao mulai berkedut, tetapi tidak ada air mata, dan desa kemarahan bergema di gerbong kecil. Tanpa air mata. Serangan menyelinap menghancurkan dunia hangat seorang gadis dan menghancurkan kehidupan mimpinya. Peri yang dikagumi oleh semua orang, dan seorang peri yang menyelamatkan hidup. Menyembuhkan yang terluka di medan perang kerajaan Jinyang. Kali ini, negara Jinyang membalas begitu banyak sehingga ingin menahannya sebagai sandera. Tiba-tiba Zhang Hao mengulurkan tangan dan memeluk bahu lemah Zhou Xueyao. Ya ampun, jika paman dan bibi itu melihatnya di surga, mereka tidak ingin Anda menjadi begitu sedih. Tetapi untuk akun ini, kita pasti akan menemukan negara Jinyang untuk membalas. Zhou Xueyao menangis di pelukan Zhang Hao, dan air mata dengan cepat membasahi dada Zhang Hao. Di bawah malam yang sepi, tim berjalan dengan tenang, hanya tangisan Zhou Xueyao yang menggema, menyebar dalam gelapnya malam, dan membuat khawatir beberapa burung gagak di kejauhan. Ketika langit menjadi lebih cerah, tim akhirnya berhenti perlahan dan kembali ke rumah Zhang dengan aman. Zhang Hao melihat kembali ke sebuah tim di mana tidak ada yang kurang. Sambil merasa sedikit beruntung, suasana hatinya sangat rumit. Zhou Xueyao tertidur di pelukan Zhang Hao. Periode Jindan telah tidur sangat dalam. Zhang Hao menaruh belas kasihan untuk meluruskan rambut berantakan Zhou Xueyao, dengan lembut memeluk kereta, dan mengisyaratkan bahwa semua orang akan berbisik dan memeluk Zhou Xueyao, di dalam ruangan. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah ruangan tempat Zhou Xueyao tinggal terakhir kali. Segala sesuatu di ruangan itu masih utuh dan tidak tersentuh. Menempatkan Zhou Xueyao di tempat tidur, Zhou Xueyao meraih lengan Zhang Hao tanpa melepaskannya, dan beberapa ekspresi berjuang muncul di wajahnya. Zhang Hao menggerakkan pelayannya untuk memindahkan kursi dan duduk di samping tempat tidur, duduk dengan tenang. Kamu keluar, kata Zhang Hao lembut ke pelayan. Pembantu Yingying membungkuk, mundur dengan hati-hati, dan menutup pintu dengan lembut. Zhou Xueyao meringkuk di tempat tidur, mencengkeram lengan Zhang Hao dengan kedua tangan, alisnya berkerut erat, matanya merah dan bengkak, dan itu tampak menyedihkan. Zhang Hao duduk diam dengan cara ini, sampai siang. Zhou Xueyao dengan lembut membuka matanya yang berlinangan air, pertama-tama melihat situasi di sekitarnya dengan bingung, tiba-tiba dengan suara keras, berbalik, menarik selimut di atas kepalanya. Bangun, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zhang Hao berbisik nyaman, perlahan-lahan menarik selimut, dan meletakkannya. Apakah kamu lapar? Biarkan aku mempersiapkannya untukmu. Zhou Xueyao menghadap ke dalam, suaranya rendah. Apa yang kamu katakan, aku tidak mendengarnya. Baik. Lebih keras. Apakah telingamu tuli? Zhou Xueyao tiba-tiba meledak, tiba-tiba berbalik, menatap senyum keji Zhang Hao, dan bibir merah menjerit dengan marah. Melihat Zhou Xueyao, Zhang Hao tiba-tiba memiliki sedikit dorongan hati, dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Pergi.
Zhou Shueyao mengulurkan tangan batu giok rampingnya dan menarik kepala Zhang Hao ke samping, matanya agak malu-malu. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Baik. Ketika Zhang Hao pergi, Zhou Shueyao tiba-tiba memerah dan menutupi kepalanya dengan selimutnya lagi, menutupi wajahnya dengan tangannya. Zhang Hao baru saja keluar dan melihat Huang Mingshan berdiri di luar menunggu. Apa masalahnya? Tuan, bagaimana cara menangani buku-buku yang dibawa kembali dari Xinglintang? Oh, temukan halaman terpisah, yang relatif luas dan memiliki pandangan yang bagus. Itu akan dikembangkan menjadi pusat penelitian bahan peledak di masa depan. Bersiaplah dengan hati-hati dan sementara mempelajari kekuatan utama bahan peledak, aku khawatir itu adalah Zhou Shueyao. Dimengerti, Tuan Muda, aku akan bersiap dulu. Lanjutkan. Zhang Hao datang ke dapur dan meminta juru masak untuk menyiapkan makanan, dan kemudian membawanya ke kamar Zhou Shueyao. Namun kali ini, Zhou Shueyao telah berubah menjadi dewi yang dingin, dia duduk di meja dan menatap mata Zhang Hao dengan tenang. Anda menjadi terlalu cepat berubah sekarang. Zhang Hao meletakkan piring makan dan duduk di seberang Zhou Shueyao, menonton dengan tenang. Untuk sementara, Zhou Shueyao akhirnya menundukkan kepalanya dan memerah wajahnya, tetapi tiba-tiba dia mendongak dan menatapnya, berkata, dengan kejam, hanya melihatku makan. Aku tidak ingin, aku hanya khawatir jika kamu tidak cukup makan. Pergilah, aku tidak akan makan jika kamu tidak keluar. Zhang Hao tersenyum. Bagus, aku akan keluar. Sebelum pergi, dia berbalik dan melihat, tetapi dia melihat Zhou Shueyao menyeringai dan memandang dirinya sendiri, matanya, jahat. Zhang Hao meninggalkan Zhou Shueyao dan pergi ke sisi ayahnya terlebih dahulu. Pada saat ini, Dugu Junji telah menjelaskan semuanya. Zhang Shengde tampak sangat serius. Melihat Zhang Hao, Zhang Shengde bertanya langsung. Xiao Hao, bagaimana menurutmu sekarang? Zhang Hao berkata perlahan, Ayah, saya pikir sejak kerajaan Jinyang berani menembak, itu pasti rencana jangka panjang. Saya pikir garis depan takut bahwa telah ada perang, tetapi berita belum datang. Yang paling mengkhawatirkan saya adalah, bagaimana jika kerajaan Jinyang tidak bertarung sendirian? Saya pikir negara Jinyang berani menembak, dan pasti ada sekutu. Jika tidak, bahkan jika negara Jinyang sombong, ia tidak akan berani melawan 5 negara sekaligus. Namun, langkah pertama negara Jinyang membuat penyimpangan, tetapi marilah kita memahami beberapa inisiatif dan peluang. Tetapi berapa lama fungsi perintis ini berlangsung masih belum pasti. Dan ide saya adalah mendukung perang di negara ini dengan segala cara. Zhang Shengde mengangguk. Jadi, apa yang kami sediakan untuk negara? Untuk saat ini, kami dapat menyediakan lebih banyak dan lebih baik besi hitam. Ayah, kami berencana untuk sepenuhnya meningkatkan semua lini produksi peleburan besi hitam kami. Semua yang di bawah 95% kemurnian akan dihentikan, dan semua kapasitas produksi akan terkonsentrasi hingga lebih dari 96%. Teknologi Zangjia dapat secara langsung menghasilkan lebih dari 96% besi tempa, mereka yang memiliki kemurnian di bawah 95%, sengaja meningkatkan pengotor. Sekarang menghadapi krisis nasional, Zhang Hao tidak bisa melakukan langkah kecil ini. Zhang Shengde mengangguk pelan, seharusnya begitu. Hanya dengan cara ini, kita berdiri di atas angin dan ombak. Tiba-tiba gerakan Zhang Hao sedikit bangga. Kalau begitu biarkan angin dan hujan datang lebih keras. Apa yang akan kami berikan di masa depan tidak hanya besi hitam dengan kemurnian tinggi, tetapi juga baja. Mungkin perang ini akan menjadi peluang. Setelah perang ini, Suwanti akan mundur dari panggung sejarah, dan baja akan dihadirkan di depan dunia. Ayah, aku akan mencari ayah angkat dulu. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan ayah angkat saya, dan saya ingin menggunakan baja Zhang untuk membangun pasukan baja untuk ayah angkat. Setelah Zhang Hao bertemu dengan Wu Fanghai, dia secara langsung mengungkapkan niatnya. Membuat legiun baja. Wu Fanghai berpikir dalam-dalam, lalu dia melihat pelat baja kecil di atas meja dan pisau yang terbuat dari baja. Wu Fanghai telah mendengar tentang baja, tetapi dia baru pertama kali melihatnya. Perlahan-lahan dia menoleh dan melihat kota yang makmur di luar jendela. Ini adalah kota Changshan. Kota Changshan, 3 bulan lalu, adalah kota kecil, kota terpencil, dan sama sekali tidak makmur. Tapi sekarang kota ini penuh dengan orang. Tentu saja, kota Changshan saat ini telah menjadi bagian dari Zangjia Fengdu.
Dalam beberapa hari ini, Wu Fanghai belum mendekati keluarga Zhang, tetapi, dia berada di istana kota, termasuk 10.000 elitnya. Di periode waktu ini adalah waktu yang memakan banyak pemikiran untuk Wu Fanghai, dan karena kontak dekat dengan keluarga Zhang, ia mempertimbangkan banyak hal. Wu Fanghai samar-samar melihat arah perkembangan baru, tetapi dia kabur dan tidak bisa melihat kebenaran. Hingga hari ini Zhang Hao membawa 2 sampel baja dan mengusulkan konsep pasukan baja, Wu Fanghai tiba-tiba menyadari. Iya, ini idenya sendiri, sepenuhnya menggunakan besi hitam untuk mempersenjatai setiap prajurit. Untuk melengkapi semua prajurit dengan senjata sihir, atau senjata sihir tingkat atas diperlukan lebih dari 90% besi hitam. Dan jumlah besi hitam ini benar-benar membuat putus asa. Bahkan jika itu adalah periode perbaikan longgar jin dan biasa, tidak ada sumber daya keuangan yang cukup untuk membeli satu set senjata ajaib. Namun, kemunculan dan perkembangan keluarga Zhang mengubah situasi. Hanya saja Wu Fanghai belum jelas tentang biaya Zhang Jia untuk Xuanti, dan dia malu untuk berbicara dalam hal ini. Wu Fanghai sedikit malu dengan 5.000 ton besi hitam yang sebelumnya didukung oleh keluarga Zhang. Melihat ke bawah lagi pada pelat baja kecil di atas meja dan pisau yang terbuat dari baja, Wu Fanghai bertanya dan bertanya. Biaya benda ini, keluarga Zhang benar-benar memiliki kemampuan untuk mempersenjatai 10.000 elit di sini. 10.000 elit ini, setidaknya masa fondasi, membutuhkan senjata berkualitas senjata ajaib. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.